Halo semuanya, Yuda Prihantoro di sini akan mengajak kalian untuk melihat dari dekat ritual Plebon. Jika bicara prosesi upacara pemakaman di Bali, mungkin kebanyakan dari kita lebih mengenal istilah ngaben ketimbang plebon. Pada dasarnya, keduanya merupakan tradisi pemakaman di Pulau Dewata. Meskipun memiliki kemiripan, yakni jenazahnya sama-sama dibakar, namun secara ritual adat, keduanya berbeda. Plebon adalah ritual prosesi upacara pemakaman untuk kalangan bangsawan atau raja-raja di Bali. Persiapannya bisa memakan waktu berbulan-bulan dengan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Mengajak teman-teman untuk melihat secara langsung upacara plebon di Puri Agung Ubud untuk almarhum Cokorda Bagusantaka yang digelar pada 14 April 2024. Beliau sendiri meninggal pada awal Februari 2024 lalu. Secara umum, tahapan plebon dibagi dalam 2 tahap, yakni pembaringan jenazah beserta upacara sakral lainnya, dan yang kedua adalah kremasi jenazah atau plebon di setra alias kuburan. Dan yang teman-teman lihat saat ini adalah visual prosesi pada hari H plebonnya. Ada 3 perangkat utama yang akan digunakan dalam plebon kali ini, yakni badai plebon atau menara kremasi yang tingginya sekitar 25 meter dengan berat yang kurang lebih 11 ton. Kemudian ada lembu yang tingginya bisa mencapai 8 meter yang akan dibakar bersama jenazah serta bebantenan alias sesajian. Dan yang istimewa dalam plebon kali ini adalah digunakannya naga banda, karena tidak dalam setiap upacara plebon diiringi dengan naga banda. Adapun yang berhak memakai naga banda hanya mendiang tertentu atau yang diizinkan oleh pihak puri. Sekarang kita intip dari dekat satu persatu perangkat yang akan digunakan, dimulai dari badai atau menara kremasi. Badai inilah yang nantinya akan digunakan untuk mengusung jenazah ke setra alias kuburan. Badai ini memiliki tumpang 9. Lagi-lagi jumlah tingkatan ini pun hanya berhak digunakan oleh orang-orang tertentu. Tinggi badai ini mencapai 25 meter. Dalam pembuatannya pun melibatkan banyak warga. Dari tempat ini, badai akan diusung sejauh kurang lebih 800 meter menuju setra dalam puri yang berlokasi di Peliatan Ubud. Prosesi plebon almarhum Cokorda Bagusantaka melibatkan sekitar 4.000 warga dari 11 banjar adat di Ubud. Warga terlibat dari awal pembuatan sarana upacara, pembuatan badai, hingga pengarakan ke kuburan.
lainnya yang digunakan dalam pelebon, yakni lembu raksasa. Jika tadi badai digunakan untuk mengusung jenazah ke tempat pembakaran di Setra, lembu raksasa inilah yang nantinya akan digunakan sebagai tempat menaruh jenazah saat dikremasi. Penggunaan lembu yang menyerupai hewan ini tak sembarangan karena memiliki makna dan filosofis tersendiri. Dalam ritual pelebon atau ngaben, patung hewan biasa disebut sebagai petulangan. Fungsi petulangan ini erat kaitannya dengan kepercayaan leluhur Bali terhadap binatang-binatang yang dianggap suci, memiliki kekuatan, dan dijadikan tunggangan para dewa. Misalnya lembu dipercaya sebagai wahana dewa Siwa. Umumnya yang digunakan adalah lembu hitam dan lembu putih. Namun pada pelebon kali ini digunakan lembu ungu. Dalam pemberitaan media, Cokorda Ngurah Suyadinya yang akrab disapa Cokwa yang tak lain adalah adik almarhum mengungkapkan, penggunaan warna ungu dalam prosesi pelebon ini didasarkan karena warna ungu merupakan warna kesukaan almarhum sejak kecil. Selain itu, ungu juga memiliki arti kebangkitan karena ungu dalam bahasa Bali disebut sebagai tangi. Tangi itu artinya bangun. Melalui lembu tangi ini, pihaknya ingin mengajak keluarga yang ditinggalkan agar tidak terus-menerus larut dalam kesedihan. Sama seperti badai, lembu ini akan diusung oleh ratusan orang menuju ke Setra tempat pelebon berlangsung. Sekarang kita akan melihat ke perangkat terakhir pelebon yang istimewa, yakni naga banda. Kenapa istimewa? Karena tidak dalam setiap upacara pelebon diiringi oleh naga banda. Adapun yang berhak memakai naga banda hanya mendiang tertentu atau yang diizinkan oleh pihak puri. Sebagai informasi, almarhum Cokorda Bagusantaka meninggal di usia 64 tahun karena sakit. Cokorda Bagusantaka merupakan salah satu tokoh Ubud. Terkait naga banda ini adalah hal yang khusus, sebab almarhum merupakan keturunan raja yang berhak menggunakan naga banda tatkala upacara pelebon. Tidak semua pelebon di lingkungan Puri Agung Ubud menggunakan naga banda, hanya bagi mereka yang berkategori panglingsir dan direstui oleh Pamucak Puri Agung Ubud yang berhak menggunakannya. Piranti naga banda berbentuk ular raksasa berwarna merah. Naga banda digambarkan meliuk dan menjulurkan lidah apinya. Naga sepanjang lebih dari 5 meter ini dihiasi ornamen serba emas. Menurut keyakinan, naga banda ini fungsinya untuk membuka jalan untuk almarhum meminta maaf kepada Tuhan dan menghantarkan almarhum ke tempat sesuai dengan karmanya di dunia. Hanya bangsawan terpilihlah yang menggunakan naga banda dalam upacara pelebonnya. Karena itu, wajar jika kemudian muncul kesan naga banda sebagai simbol keagungan dan simbol keistimewaan. Sebelum diberangkatkan ke Setra, naga banda ini akan menjalani prosesi paling penting dalam ritual pelebon, yakni ritual memanah naga banda yang dilakukan oleh pendeta. Dalam beragam sumber diungkapkan ada beberapa makna dari ritual memanah naga banda ini. Yang pertama disimboliskan sebagai membunuh keinginan-keinginan mendiang duniawi agar jangan merintangi perjalanan roh menuju surga. Namun ada pula yang berpendapat kalau memanah naga banda ini bukan berarti membunuh naga tersebut, tetapi memberikan arah kemana tujuan akan dituju. Itulah sebabnya saat memanah naga banda, pendeta menunjuk anak panah ke seluruh arah mata angin. Karena pendeta itu sendiri tidak tahu entah kemana nantinya yang akan ditempuh oleh sang jiwa lewat naga banda itu, sesuai dengan karma yang bersangkutan. Saking sakralnya, yang berhak memanah naga banda juga bukan sembarang pendeta alias Ida Pedanda yang memimpin upacara.
Setelah prosesi pelepasan berlangsung, maka berikutnya naga banda, lembu, dan badai akan diarak menuju ke tempat kremasi. Karena ketinggian badai yang mencapai 25 meter lebih, maka sebelum dilewati iring-iringan di sepanjang jalur yang akan dilalui, akan dilakukan pensterilan kabel listrik yang melintasi jalur tersebut. Naga banda, lembu, dan badai akan diusung secara estafet oleh beberapa kelompok yang berasal dari Banjar-Banjar. Setiap kelompok biasanya terdiri dari sekitar 300 orang. Pergantian pengusung secara estafet ini merupakan lambang dari kerjasama dan peran serta seluruh lapisan masyarakat yang berasal dari berbagai banjar. Sesampai di setra atau kuburan, jenazah dipindahkan dari badai ke dalam lembu. Sebelum badai, lembu, dan perangkat upacara pelebuhan lainnya dibakar, diadakan tarian sakral untuk mengusir hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau bisa saling muat sensor, mesin sensor, mana sudah Raul Ricky Baler Popatnia. Tiga nuran sering pecalan rim, mana sudah Ricky Kogingso teman. Selanjutnya, lembu beserta jenazah yang ada di dalamnya, badai, dan perangkat upacara pelebuhan lainnya akan dibakar hingga menjadi abu.
Setelah proses pembakaran selesai, dilakukan upacara nunduk gali, yakni mengumpulkan sisa-sisa tulang untuk diupacarai. Ayong, orang pang gedut. Tenang dulunya, dari anak ko na ini pang daw. Dan pada tahapan berikutnya akan dilarung ke laut, yakni di pantai Matahari Terbit di Sanur. Nah, sampai sini bagaimana pendapat kalian? Monggo tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.